Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Desti. Di video kali ini, saya akan membahas materi kimia kelas 11, yaitu tentang minyak bumi. Apa sih pengertian dari minyak bumi? Jadi, pengertian minyak bumi yaitu hasil tambang yang berasal dari sisa-sisa organik atau fosil tumbuhan dan hewan yang terkubur dalam tanah, pasir, maupun lumpur selama ratusan tahun yang lalu. Akibat suhu dan tekanan tertentu, senyawa tersebut berubah menjadi senyawa hidrokarbon. Lalu, senyawa apa saja sih yang terkandung dalam minyak bumi? Jadi, minyak bumi sebagian besarnya atau sekitar 90% hingga 99% mengandung senyawa hidrokarbon. Nah, dari senyawa hidrokarbon ini, yang paling utama atau yang paling banyak adalah yang pertama, senyawa alkana, yang kedua, senyawa sikloalkana, dan yang ketiga, senyawa aromatik. Kemudian, selain senyawa hidrokarbon, sebagian kecil dari minyak bumi terdiri dari senyawa-senyawa karbon yang mengandung. Yang pertama yaitu senyawa belerang, kandungannya sebesar 0,1 sampai 7%, yaitu berupa tioalkana dan alkanatiol. Yang kedua, senyawa nitrogen, kandungannya sebesar 0,01 sampai 0,9%, yaitu berupa pirol. Lalu yang ketiga, senyawa oksigen, kandungannya sebesar 0,01 sampai 0,4%, yaitu berupa asam karboksilat. Lalu yang keempat, organologam, kandungannya sangat sedikit, yaitu berupa senyawa logam nikel. Penggolongan minyak bumi. Penggolongan minyak bumi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama berdasarkan kadar sulfur, yang kedua berdasarkan spesifik gratifi, lalu yang ketiga berdasarkan komposisi hidrokarbon. Lalu, bagaimana sih proses pengolahan minyak bumi? Jadi, untuk memperoleh minyak bumi, pertama kali yang dilakukan adalah penambangan atau pengeboran. Kemudian, dari hasil pengeboran ini diperoleh minyak mentah yang disebut dengan crude oil. Minyak mentah yang berwujud cairan kental hitam ini belum bisa dimanfaatkan ya. Agar bisa dimanfaatkan, maka minyak mentah ini harus diolah terlebih dahulu melalui proses pengilangan minyak. Pada proses kilang minyak ini terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap pertama, destilasi bertingkat. Destilasi bertingkat adalah proses destilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Dalam proses ini akan dihasilkan 5 fraksi, yaitu fraksi yang pertama, gas atau LPG. Biasanya digunakan untuk bahan bakar kompor, namun bisa juga diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. Fraksi yang kedua yaitu nafta atau gas bumi. Jadi, dalam pengolahan selanjutnya akan diperoleh bensin atau bahan petrokimia lainnya. Lalu fraksi yang ketiga yaitu fraksi yang mengandung kerosin dan aftur. Fraksi yang keempat yaitu fraksi yang mengandung solar, yang biasanya digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Lalu fraksi yang kelima yaitu residu. Residu ini berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya, dan sisanya sebagai aspal dan lilin. Pada pengolahan minyak bumi tahap kedua ini, dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan atau destilasi pada tahap pertama.
Proses-proses yang dimaksud yaitu yang pertama perengkahan atau cracking. Pada proses perengkahan yang dilakukan adalah perubahan struktur-struktur kimia senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecah rantai, alkilasi atau pembentukan alkil, polimerisasi atau penggabungan rantai karbon, dan reformasi atau perubahan struktur. Kemudian, proses yang kedua yaitu ekstraksi, yaitu pembersihan produk menggunakan pelarut. Kemudian, proses yang ketiga disebut kristalisasi, yaitu pemisahan produk berdasarkan titik cairnya. Kemudian, proses yang keempat yaitu treating, yaitu pembersihan dari kontaminasi. Lalu dampak pembakaran bahan bakar dan cara mengatasinya. Beberapa gas polutan akibat pembakaran bensin. Yang pertama gas CO2, yaitu penyebabnya efek rumah kaca. Cahaya matahari yang seharusnya dipantulkan oleh bumi ke angkasa, dipantulkan kembali oleh gas CO2 ke bumi sehingga suhu bumi meningkat. Lalu yang kedua gas CO, yaitu dapat mengikat Hb lebih kuat dibanding O2, sehingga menghambat fungsi vital Hb. Lalu yang ketiga oksida nitrogen. Gas NO2 menyebabkan gangguan pernapasan dan menyebabkan hujan asam.